Bab 1251. Tujuan Nyonya Besar memintaku datang adalah untuk meminta pertanggungjawabanku. Tracy mengangkat matanya dan menatap Maggie. Sikapnya sangat tenang dan santai. Seolah-olah masalah ini bukanlah hal yang layak dipermasalahkan. Kamu masih berani bertanya padaku. Maggie semakin kesal. Lusa adalah hari pernikahanmu dan Duke. Sekarang kamu malah melakukan hal seperti ini. Apa kamu benar-benar tidak merasa malu? Tracy menurunkan pandangannya dan meminta maaf dengan tulus. Aku yang tidak menangani masalah ini dengan baik. Ada kesalahpahaman di dalamnya. Aku tidak akan menjelaskannya lebih lanjut. Bagaimanapun kesalahan itu sudah terjadi. Sudah sewajarnya Nyonya Besar menyalahkan dan memarahiku. Tapi kumohon untuk tidak mempersulit bawahanku. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Kamu juga tahu kamu telah berbuat kesalahan. Maggie semakin marah. Awalnya aku mengira kamu adalah gadis dari keluarga kaya dan terhormat. Bisa menjaga kehormatan diri. Tidak disangka. Ternyata kamu sama saja dengan wanita murahan di jalanan. Melakukan hal memalukan seperti ini. Kata-katamu sudah keterlaluan. Teriak Paula kesal. Memangnya siapa kamu? Beraninya berbicara seperti ini padaku. Ujar Maggie ketus sambil menunjuk Paula. Hajar dia. Beberapa pelayan wanita segera mendekat dan menahan Paula. Tamara langsung mengangkat tangannya dan bersiap untuk memukul Paula. Kamu berani. Paula langsung berontak. Naomi dan kedua anak buah lainnya juga ingin menghentikannya. Tetapi ada belasan pengawal yang segera menodongkan pistol ke arah mereka. Nyonya, plak. Sebelum Tracy sempat menyelesaikan kata-katanya, Paula telah ditampar oleh Tamara. Naomi dan yang lainnya tertegun. Tidak disangka mereka benar-benar memukul. Tamara masih ingin melanjutkan. Tetapi Tracy segera mendekat dan memegang pergelangan tangannya. Lalu mendorongnya dengan marah. Coba saja jika kamu berani menyentuhnya lagi. Nona Tracy. Maaf. Aku hanya menjalankan perintah. Tamara tampak ketakutan. Untuk apa meminta maaf? Ujar Maggie. Ini adalah rumahku. Apa untuk menghajar bawahan? Aku juga membutuhkan izin darimu. Nyonya Besar Louis, jika Anda merasa kesal, bisa langsung melampiaskannya padaku. Ingin memukul atau memarahiku, aku akan menerimanya. Lalu, Tracy berteriak keras. Tapi, jika Anda berani menyentuh orangku, aku tidak akan sungkan lagi. Kamu mengira aku tidak berani memukulmu ya? Wajah Maggie terlihat muram dan memberi perintah dengan suara keras. Tahan dia. Cukup. Saat ini Vincent yang sejak tadi hanya duduk diam di samping akhirnya berbicara. Dia sedikit mengernyitkan keningnya dan menegur istrinya dengan tidak senang. Sudah kukatakan bicarakan baik-baik. Kenapa selalu suka memukul? Kenapa kamu malah memarahiku? Ujar Maggie kesal. Wanita ini melakukan hal yang begitu tidak tahu malu dan membuat Duke terluka. Martabat kita telah dipermalukan. Apa kamu akan membiarkannya begitu saja? Tutup mulutmu. Tegur Vincent dengan suara rendah sambil mengernyitkan keningnya. Kamu, Maggie sangat tidak terima. Tetapi akhirnya terdiam setelah melihat isyarat mata Vincent. Tracy, duduklah. Vincent menggerakkan tangannya untuk menyuruhnya duduk. Tracy memelototi Tamara dan beberapa pelayan wanita itu sekilas. Lalu duduk di sofa. Naomi dan Cecil segera menahan Paula yang sudah ingin membalas mereka. Mengisyaratkan Paula untuk bersabar. Sejak awal aku merasa kamu bukanlah orang yang sembarangan dan tidak tahu sopan santun. Juga tidak mungkin bertemperamen seperti ini. Raut wajah Vincent terlihat sangat ramah. Apa ada kesalahpahaman dalam masalah ini? Menurutku, aku seharusnya langsung menjelaskannya pada Duke. Ujar Tracy dengan nada datar. Mana Duke? Kamu masih tidak malu menyebut namanya. Ujar Maggie kesal. Dia terluka begitu parah. Sekarang sedang istirahat di kamar. Tracy mengernyitkan keningnya. Dia melihat sendiri kejadian itu. Dia merasa Daniel tidak memukulnya dengan kuat. Maggie ini benar-benar hebat dalam memperbesar masalah. Duke ada di kamar. Nanti aku akan menyuruh orang untuk mengantarmu. Ucapan Vincent lebih ramah. Tapi, saat ini aku berharap kamu bisa menjelaskannya pada kami lebih dulu. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang ingin kalian ketahui? Tracy balik bertanya. Bab 1252. Sebenarnya ada apa antara kamu dan Daniel? Sikap Vincent langsung menjadi serius.
Kamu bilang ingin membahas masalah anak dengannya. Mana mungkin. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Bagaimanapun sebagai calon ayah mertua, dia tidak pantas menanyakan hal ini. Menurutku, aku tidak perlu membahas hal ini dengan kalian. Tracy tidak ingin melanjutkan topik ini. Jika kalian merasa aku mempermalukan kalian, kalian bisa membatalkan pernikahan ini. Benar saja. Sekarang akhirnya kamu menunjukkan sosok aslimu. Magi mencibirnya. Sejak awal kamu sudah ingin membatalkan pernikahan dan kembali dengan Daniel Khan. Tracy menundukkan kepalanya dan tidak menjawab. Kamu ingin membatalkan pernikahan? Tanya Vincent sambil mengernyitkan keningnya. Apa kamu sudah mempertimbangkan konsekuensinya? Konsekuensi apa? Tracy menatap Vincent. Akhirnya ia membahas poin pentingnya. Kamu begitu cerdas. Tanpa perlu aku katakan. Kamu juga pasti bisa mengerti. Vincent tidak ingin mengatakannya. Hari ini sampai di sini saja. Kamu pikirkanlah dengan baik. Besok beri kami jawaban. Dia pun beranjak pergi sambil mengatakan kalimat itu. Suamiku, Magi memanggilnya. Tetapi Vincent sama sekali tidak menoleh. Meski merasa kesal, Magi terpaksa mengikutinya pergi. Hanya saja, sebelum pergi dia memelototi Tracy sekilas dan memberi perintah pada Tamara bahwa dia pergi menemui Duke. Baik, Tamara mendekat dan berbicara pada Tracy dengan hormat. Nona Tracy, silakan. Tracy bangkit berdiri dan mengikutinya keluar. Naomi, Paula dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Nona Tracy, tadi aku hanya menjalankan perintah. Anda tidak menyalahkanku kan? Tamara merendahkan suaranya dan meminta maaf dengan hati-hati. Tidak akan. Tracy menatapnya dengan dalam. Kak Paula, maaf. Tamara pun meminta maaf pada Paula. Paula hanya diam dan memelototinya dengan dingin. Mereka pun tiba di depan kamar Duke. Tamara mengetuk pintu dan melapor dengan suara lembut. Kak, Nona Tracy sudah datang. Tidak berapa lama, pintu kamar pun terbuka. Seorang pelayan wanita yang usianya lebih tua dan rambut tersisir rapi berdiri di depan pintu sambil menilai penampilan Tracy dengan ekspresi tajam. Bibi Eva, dia adalah Nona Tracy, ujar Tamara mengenalkan. Pelayan wanita itu tidak mengatakan apapun. Dia membuka pintu dan mempersilakan Tracy masuk. Tracy melangkahkan kaki memasuki kamar. Tetapi saat Naomi dan yang lainnya bersiap mengikutinya, mereka malah ditahan oleh Eva. Yang lain silakan menunggu di luar. Kami, saat Naomi bendak berbicara, Tracy memberi isyarat tangan. Akhirnya mereka tidak mengatakan apapun dan hanya bisa menunggu di luar. Eva menutup pintu setelah membiarkan Tamara masuk. Apa-apaan ini? Paula menggertakkan giginya dengan kesal. Sebelumnya masih bersikap sungkan pada kita. Sekarang sikapnya langsung berubah drastis. Ini karena mereka sudah mendapatkan kartu AS kita, ujar Cecil dengan pelan. Kamu terlalu polos, ujar Paula kesal. Kartu AS apanya? Jelas-jelas telah terjadi sesuatu pada Tuan Lorenzo. Karena merasa Nona tidak memiliki dukungan lagi, maka sikap mereka pun menjadi lebih arogan. Masalah Tuan hanya sementara saja. Dia akan segera kembali, ujar Cecil kesal. Benar, ujar pengawal wanita lainnya yang bernama Anne. Sudahlah, tegur Naomi. Tenanglah, jangan berdiskusi lagi. Di dalam kamar, Eva mengantar Tracy ke samping ranjang Duke. Duke tertidur di atas ranjangnya. Luka di tubuhnya sudah diobati. Tetapi ada dokter dan perawat yang mengelilinginya. Juga ada 4 pelayan wanita yang berdiri di sampingnya, melayaninya dengan hati-hati. Pemandangan seperti ini sudah hampir menyamai raja pada zaman dahulu. Tuan Duke sedang tidur. Antar Nona Tracy untuk mandi dan berganti pakaian dulu. Setelah Eva memberi perintah, dia pun meminta dokter, perawat dan bawahannya keluar. Baik, lalu, Tamara berkata pada Tracy dengan nada hormat. Silakan, Nona Tracy. Kebetulan saat itu Tracy sudah merasa tidak nyaman. Lalu dia pun pergi mengikuti Tamara. Kamar mandinya sangat luas. Air hangat untuk mandi juga sudah disiapkan. Tamara melepaskan sepatu dan bersiap membantu Tracy mandi. Bab 1253. Tracy menolaknya sambil mengernyitkan kening. Biar aku sendiri saja. Tolong ambilkan pakaianku ke sini. Baik, Tamara menunduk dan bersiap untuk mengundurkan diri. Saat ini,
Tracy tiba-tiba menyadari Tamara mewarnai kuku kakinya dengan kutek warna merah dan di salah satu ibu jarinya ada kutek yang tergores oleh sesuatu. Dia langsung teringat petunjuk yang dia temukan di Taman Bordeaux. Apakah malam itu Tamara yang masuk ke kamarnya? Nona Tracy, pakaianmu. Tamara membawakan pakaiannya ke dalam. Terima kasih. Tracy mengucapkan terima kasih, menutup pintu dan mulai mandi. Dia mulai memikirkan kejadian yang terjadi malam itu dengan cermat. Semakin dipikirkan semakin merasa ada keanehan. Tracy merasa harus mencari tahu masalah ini dengan jelas. Namun, lusa adalah hari pernikahannya dengan Duque. Dia harus memberikan keputusan terakhirnya besok. Ia harus segera menemukan jawabannya. Tracy sudah selesai mandi, juga sudah menata rambutnya di kamar mandi. Lalu dia keluar dengan gaun putih panjang. Meski tidak memakai riasan apapun, dia tetap terlihat polos dan bersih, begitu cantik. Saat menatap Tracy, rasa iri dalam tatapan mata Tamara tidak bisa disembunyikan. Dia tahu, meski dia juga cantik dan menarik, selamanya tetap tidak bisa memiliki aura seperti yang terpancar dari tubuh Tracy. Tuan Duque, Nona Tracy sudah datang, ujar Eva berbisik di samping telinga Duque. Duque perlahan-lahan terbangun. Dia menyipitkan matanya. Sesaat setelah melihat Tracy, dia tertegun beberapa saat, lalu langsung histeris. Kenapa? Kenapa kamu harus melakukan ini padaku? Kenapa, Tuan Duque? Eva segera menenangkan Duque. Tenangkan diri Anda. Jangan emosi. Kak, minum air dulu. Tamara mendekat dan membantu Duque minum air. Duque langsung mendorongnya, berusaha membalikkan tubuhnya sekuat tenaga dan bertanya pada Tracy dengan histeris. Aku begitu mencintaimu. Kenapa kamu harus melakukan ini padaku? Kenapa? Tracy hanya mengernyitkan kening dan menatapnya dalam diam. Jika tidak merasa bersalah sama sekali, itu juga tidak mungkin. Duque yang awalnya sangat sederhana dan polos telah berubah menjadi seperti ini. Ia juga ikut bertanggung jawab atas hal ini. Jika sejak awal ia tahu akan menjadi seperti ini, saat itu dia tidak akan pernah menyetujui pernikahan ini. Kenapa? Kenapa? Saat sedang mengatakannya, Duque pun mulai menangis putus asa. Sampai di usia seperti ini, kehidupan Duque selalu berjalan dengan sangat lancar. Ia tidak pernah menemui masalah yang begitu besar. Selain itu, didikan keluarganya sangat ketat. Karakternya relatif sederhana. Tapi dia juga sangat gigih dalam menghadapi perasaannya. Tracy adalah wanita pertama yang ia sukai. Deminya, ia sudah mengejarnya selama bertahun-tahun. Tidak mudah hingga berhasil mendapatkannya. Tetapi baru 2 hari, dia sudah melihat wanita yang ia sukai sedang berbaring di bawah tubuh pria lain dengan matanya sendiri. Ini adalah pukulan yang sangat besar baginya. Kak, jangan sedih. Melihat Duque begitu sedih, Tamara juga tampak sedih. Dia ingin menghibur Duque, tetapi baru saja mengulurkan tangan. Dia sudah menariknya kembali. Adegan ini tidak terlepas dari tatapan mata Tracy. Duque, aku ingin berbicara empat mata denganmu. Akhirnya Tracy berbicara. Setelah terisak beberapa waktu, Duque akhirnya menenangkan dirinya dan berkata dengan nada rendah, "Kalian semua keluar." "Tuan Duque, keluar!" teriak Duque marah. Eva terpaksa keluar bersama Tamara. Tetapi mereka tidak pergi jauh, melainkan hanya berjaga di luar pintu. Suasana kamar kembali hening. Setelah menarik napas dalam, Tracy memberanikan diri untuk berbicara. "Duque, kita batalkan saja pernikahannya." Setelah mendengar perkataan ini, Duque tertegun sejenak, lalu mengangkat kepalanya dan menatap Tracy dengan tidak percaya. "Aku mengira kamu datang kemari untuk menjelaskan padaku, meminta maaf, mengakui penyesalanmu padaku. Tapi ternyata kamu datang untuk membatalkan pernikahan. Aku tahu, kamu mungkin tidak akan bisa menerima kenyataan ini untuk sementara waktu." Tracy menghela napas dan berkata dengan nada berat, "Maaf karena harus mengatakan hal ini padamu di saat seperti ini. Aku tahu kamu pasti sangat membenciku, tapi aku benar-benar merasa kita tidak cocok untuk bersama." Bab 1254. Sebelumnya aku mengira kita bisa menjadi teman baik. Dengan begitu kita bisa menjalani hidup bersama dengan lebih santai dan menyenangkan. Tapi aku baru menyadarinya sekarang. Tidak bisa seperti ini.
Menjadi teman dan pasangan adalah dua hal yang berbeda. Begitu terjadi sesuatu, maka berbagai masalah akan muncul. Kamu tidak perlu mengatakan ini padaku. Aku tidak ingin mendengarnya. Duke menyela kata-katanya dan berteriak dengan emosional. Kamu meminta putus dariku karena Daniel kan? Karena kamu masih mencintainya. Kamu ingin kembali ke sisinya. Maka ingin putus dariku benar. Aku tidak akan kembali ke sisinya. Ujar Tracy menjelaskan sambil mengernyitkan kening. Aku meminta putus darimu. Karena menyadari kita berdua tidak cocok menjadi pasangan suami istri. Jika terus bersama hanya akan semakin menderita. Tidak ada hubungannya dengan orang lain. Lalu, kenapa kamu dengannya? Dengannya. Duke sangat histeris hingga tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Begitu teringat kejadian itu, dia begitu kesal hingga hampir menggila. Sebenarnya, awalnya Tracy ingin menjelaskan padanya. Tetapi setelah dipikirkan kembali, jika Duke tahu tidak terjadi apapun antara Tracy dan Daniel, takutnya Duke malah tidak akan menyetujui pembatalan pernikahan ini. Saat memikirkan ini, Tracy mengubah perkataannya. Karena kamu juga sangat memedulikan hal ini, kita batalkan saja pernikahannya. Kelak kita tetap akan menjadi teman baik. Tidak, Duke sangat keras kepala. Aku tidak akan membatalkan pernikahan. Duke, berjanjilah padaku. Kelak kamu tidak akan bertemu lagi dengannya. Duke turun dari tempat tidur dan berkata sambil memegang tangan Tracy. Asalkan kamu berjanji padaku, aku tidak akan memedulikannya lagi. Duke, apa kamu tidak merasa sedang membohongi dirimu sendiri? Tracy sangat tidak berdaya. Kamu jelas-jelas tahu kita tidak cocok. Kenapa terus memaksa untuk bersama? Kenapa tidak cocok? Apa yang tidak cocok? Duke sedikit emosional. Bukankah kita sangat gembira saat bersama? Aku selalu memanjakanmu, menghiburmu. Bagian mana yang tidak kulakukan dengan baik? Katakanlah, aku akan mengubahnya. Saat menghadapi Duke yang keras kepala, Tracy benar-benar tidak bisa berbuat apapun. Tracy merasa masalah di antara mereka bukanlah karena Duke melakukannya dengan baik atau tidak, hanya saja cinta tidak bisa dipaksakan. Meski memaksakan diri untuk terus bersama, juga tidak akan bahagia. Namun, Duke sepertinya tidak menyadari masalah ini. Atau lebih tepatnya, dia sama sekali tidak ingin menghadapi masalah ini. Tracy, jangan tinggalkan aku. Duke memeluk Tracy dengan erat dan berkata sambil menangis di samping telinganya. Aku benar-benar sangat mencintaimu. Meski kamu telah melakukan kesalahan atau dipaksa oleh orang lain, itu sama sekali tidak penting. Yang lalu biarkan saja berlalu. Aku tidak akan mempermasalahkannya. Asalkan kamu berjanji kelak tidak akan bertemu dengannya lagi, aku tetap akan memperlakukanmu dengan baik seperti dulu. Tracy masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak tahu harus bagaimana mengatakannya. Tracy, kumohon padamu, jangan tinggalkan aku. Duke memeluk Tracy dengan erat dan tidak mau melepaskan tangannya, seperti anak yang tidak memiliki rasa aman. Dia takut begitu melepaskan tangannya, wanita itu akan menghilang. Duke, kamu terluka. Istirahatlah dengan baik. Tracy mendorong Duke perlahan. Setelah menyadari bahwa ia demam, dia buru-buru membaringkannya ke ranjang. Duke, kamu berbaringlah. Aku akan pergi memanggil dokter. Tidak, jangan pergi. Duke terus menggenggam tangan Tracy dan tidak mau melepaskannya. Jangan tinggalkan aku. Melihatnya seperti ini, Tracy akhirnya merasa tidak tega, lalu menggenggam tangannya dan menghibur dengan suara kecil. Baiklah Duke, aku akan tetap menemanimu di sini. Aku tidak akan pergi. Kamu istirahatlah dengan tenang. Duke menggenggam tangan Tracy dengan erat, lalu perlahan-lahan menutup matanya dan tertidur. Selama ini dia dibesarkan dalam kehidupan yang baik, tidak pernah mengalami kesulitan apapun. Sekarang dia dipukul, baik fisik maupun jiwanya menjadi sangat lemah. Tracy duduk di samping ranjang dan menatap Duke dengan perasaan rumit. Sekarang dia sangat menyesali keputusan yang dibuatnya waktu itu. Kenapa dia menyanggupi untuk menikah dengan Duke? Sekarang membuat 3 orang menjadi menderita. Bab 1255. Tok-tok, terdengar suara ketukan dari luar. Lalu Eva membuka pintu dan berjalan masuk. Kemudian memberi hormat pada Tracy. Nona Tracy,
Malam ini Anda beristirahat saja di sini. Jika butuh sesuatu, aku akan menyiapkannya untuk Anda. Hah, Tracy tertegun sejenak, lalu berkata sambil mengerutkan keningnya. Apa yang kamu katakan? Mana bisa aku beristirahat di sini? Ini adalah kamar Duke. Nyonya besar sudah memerintahkan. Demam Tuan Duke masih belum turun. Ia selalu memanggil nama Anda dalam kondisi tidak sadar. Jika Anda menemaninya di sini, sakitnya akan membaik lebih cepat. Saat mengatakannya, Eva memberikan isyarat pada Tamara. Tamara segera mengambilkan selimut dan meletakkannya di sebelah Duke. Dia juga meletakkan sebuah bantal. Tracy tidak bisa berkata apapun. Magi benar-benar keterlaluan. Sekarang sudah mulai memerintahnya secara terang-terangan. Saat akan mengomel, dia melihat Tamara dan tiba-tiba teringat petunjuk itu. Jadi, dia mengubah niatnya. Baiklah, malam ini aku akan menemani Duke di sini. Tapi aku butuh seseorang untuk berjaga di sini. Bagaimanapun, aku tidak terbiasa merawat orang. Setidaknya ada yang akan membantuku jika tengah malam ia membutuhkan sesuatu. Tentu saja, ujar Eva sambil menundukkan kepalanya. Aku akan berjaga di sini dan menunggu perintah dari Anda. Biarkan Tamara yang berjaga saja, ujar Tracy santai. Biasanya dia juga merawat Duke dan lebih memahami kondisi Duke. Ini, Eva menatap ke arah Tamara. Bibi Eva, aku bisa melakukannya. Tamara sangat bersedia. Baiklah jika begitu. Lalu, Eva memberi perintah. Kamu harus menjaga Tuan Duke dan Nona Tracy dengan baik. Jika terjadi sesuatu, segera beritahu aku. Baik, tenang saja. Tamara terus-menerus menganggukkan kepalanya. Nona Tracy, kalau begitu, aku undur diri dulu. Jika butuh sesuatu, silakan beritahu Tamara. Setelah membungkuk hormat pada Tracy, Eva pun mengundurkan diri. Tracy berjalan ke pintu dan memberi perintah pada Naomi dan Paula. Malam ini aku akan menemani Duke di sini. Kalian pergilah istirahat. Hah, Naomi dan yang lainnya sangat terkejut. Paula bertanya dengan suara rendah. Apa mereka memaksa Anda? Jangan takut. Kita bisa melawan mereka. Tidak, ujar Tracy datar. Pergilah istirahat. Tenangkan diri kalian. Aku akan menelepon kalian jika terjadi sesuatu. Nona Tracy, baiklah. Awalnya Paula ingin menanyakan sesuatu, tapi dihentikan oleh Naomi. Naomi menyerahkan tas tangan Tracy padanya, lalu menarik Paula dan yang lainnya meninggalkan tempat itu. Tracy menutup pintu dan kembali ke kamar tidur, lalu langsung mematikan lampu. Saat ini, kebetulan Tamara sedang berdiri di sisi ranjang sambil memandang Duke dengan tatapan rumit. Saat melihat Tracy datang, dia segera mengalihkan pandangannya dan berkata sambil menundukkan kepala, Nona Tracy, apakah ada yang Anda butuhkan? Ambilkan sebaskom air untuk membasuh tubuh Duke. Lalu, Tracy duduk di sofa sambil meneguk teh. Baik, Tamara segera pergi mengambil air hangat. Setelah tiba di sisi ranjang, dia memeras handuk hingga kering dan menyerahkan handuk itu pada Tracy dengan hati-hati. Nona Tracy, apa kamu menyuruhku untuk bekerja? Tracy mengernyitkan keningnya. Maaf. Tamara langsung meminta maaf, lalu mengelap tubuh Duke dengan hati-hati. Tracy mengamati Tamara diam-diam sambil memegang cangkir tehnya. Gerakan Tamara sangat lembut dan berhati-hati, seperti takut akan membuat Duke kesakitan. Duke masih dalam kondisi tidak begitu sadar. Mungkin karena merasa ada yang sedang mengelap tubuhnya. Dia langsung bergumam tanpa sadar. Tracy, Tracy. Kemudian, Duke menggenggam tangan Tamara dan menariknya ke pelukannya. Sepertinya Tamara sedikit terkejut. Dia menatap Tracy dengan panik, lalu buru-buru melepaskan diri dari tangan Duke dan berkata dengan pelan. Kakak salah orang. Aku Tamara, bukan Nona Tracy. Lalu, dia mundur ke samping seperti terkejut karena kejadian tadi dan tidak berani mendekati Duke lagi.